Andrew Newman adalah seorang pemuda yang mempunyai impian yang sangat tinggi untuk menjadi seorang drummer terkenal. Karena itulah ia berkuliah di sekolah musik terbaik di Amerika yang bernama Sever Academy. Di kampus tersebut juga ada seorang dosen sekaligus konduktor yang menjadi idola di kalangan para mahasiswa. Dosen yang dimaksud adalah seorang pria pelontos bernama Fletcher. Fletcher menjadi dosen yang disukai banyak mahasiswa karena ia mempunyai kelas terbaik yang berisi para pemusik jago. Karena itulah setiap mahasiswa dari kelas lain pada pengen gabung di kelasnya Fletcher. Di suatu malam ketika Andrew lagi latihan sendirian di kelasnya, tiba-tiba ia dihampiri Fletcher yang tertarik karena mendengar permainan drumnya. Fletcher lalu menyuruhnya untuk bermain lagi namun dengan tempo yang dinaikkan 2 kali. Sayangnya, permainan yang ditunjukkan Andrew belum bisa memikat hati Fletcher yang saat itu langsung pergi meninggalkannya. Mengisi waktu luangnya di malam hari, Andrew pergi ke bioskop tempat dia biasa menonton film bareng ayahnya. Bahkan saking seringnya dia nonton di sana, mbak-mbak yang jualan popcorn sampai hafal dengan makanan yang biasa dibeli Andrew. Saat sedang menonton bersama ayahnya, Andrew sedikit bercerita kalau tadi pas di kampus Fletcher sempat melihat permainannya. Tapi sayangnya Fletcher belum tertarik. Mendengar itu, ayahnya lalu mengatakan agar Andrew mencari jalan lain dalam karirnya. Karena sebenarnya ayah Andrew ini tidak terlalu setuju melihat anaknya kuliah di jurusan musik. Keesokan harinya, seperti biasa, Andrew berangkat ke kampusnya. Di dalam kelasnya, ketika semua sedang sibuk menyiapkan alat musik mereka masing-masing, Andrew melihat 2 orang yang lagi mesra-mesraan yang bikin dia jadi pengen punya pacar juga. Sesaat kemudian, dosen yang mengajar memasuki ruangan, dan kelas pun dimulai. 1, 2, 3, Di tengah kelas, mereka melihat Fletcher yang diam-diam memantau mereka dari luar. Tapi sayangnya, Fletcher langsung pergi karena nggak tertarik. Ketika kelas sudah selesai, Andrew yang lagi berjalan kebetulan melewati kelas Fletcher, kelas terbaik yang sering mewakili kampus di berbagai ajang kompetisi. Setelah pulang, Andrew yang sangat ingin bergabung di kelasnya Fletcher, ia pun langsung berlatih dengan keras. Andrew memainkan drumnya dengan tempo 2 kali lebih cepat, persis seperti apa yang pernah diminta Fletcher dahulu. Dia juga mempelajari nada dan irama dari drummer jazz legendaris bernama Buddy Rich yang merupakan panutannya selama ini. Di hari berikutnya, kelas berjalan seperti biasanya. Di waktu jeda, tiba-tiba Fletcher menggebrak masuk dan mengambil alih kendali kelas. Dia menguji kemampuan dari setiap murid yang ada di kelas tersebut, mulai dari pemain trompet sampai saksofon. Dia juga mengetes 2 drummer yang salah satunya adalah Andrew untuk bermain dengan tempo 2 kali lebih cepat. behind. Pada akhirnya, Fletcher memutuskan untuk membawa salah satu drummer untuk bergabung di kelasnya. Drums with me. Thank you, Joe. No, other drums. Room B16 tomorrow morning, 6 a.m. Don't be late. Di malam harinya, seperti biasa, Andrew pergi ke bioskop, tapi kali ini bukan untuk menonton film, melainkan mengajak mbak-mbak yang biasa dia temui untuk berkencan. The usual? Nah. I see you in here a lot, and I think that you're really pretty, and would you want to go out with me? Please go away. I'm so sorry. I'm just messing with you. I'm What? messing with you. Oh my God. What's your name? Oh, I'm Andrew. Andrew. Yeah. I'm Nicole. Nice to meet you, Nicole. Where do you want to go? Pizza. Pizza. Yeah. I like pizza. I get off at 7 on Monday. Okay. 7 o'clock? Mm-hmm. At Here, 7 p.m. Monday.
Di hari berikutnya, Andrew yang bangun telat melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Karena panik, ia pun langsung bergegas berangkat ke kampus. Tapi pas udah sampai di kelas, Andrew nggak melihat satu orang pun di sana. Andrew yang bingung lalu melihat papan jadwal yang ada di luar kelasnya. Dan rupanya dia diprank sama Fletcher karena kelas mereka baru akan dimulai jam 9 pagi. 3 jam kemudian setelah bengong sendirian gak ngapa-ngapain, akhirnya murid-murid yang lain pada berdatangan. Sebelum Fletcher tiba, semua murid menyetel alat musik mereka masing-masing dan menyamakan nadanya. Sesaat kemudian, tepat pukul 9, Fletcher memasuki kelasnya. All right, gang. Whiplash. Di tengah musik yang mereka mainkan, Fletcher tiba-tiba menghentikan permainan karena ia mendengar ada salah satu muridnya yang bermain vals. Fletcher lalu meminta salah satu dari mereka untuk mengaku. Dia nggak mau kelasnya jadi rusak hanya karena satu orang yang bermain buruk. Karena kelas Fletcher ini lagi latihan untuk persiapan kompetisi. Namun karena nggak ada yang mau ngaku juga, Fletcher akhirnya mengetes muridnya satu persatu. Reads. 5, 6, and... Tell me it's not you, Elmer Fudd. It's okay. Play. Do you think you're out of tune? Yes. Then why the fuck didn't you say so? That's why are you still sitting there? Get the fuck out! For the record, Metz wasn't out of tune. You were, Erickson. But he didn't know. And that's bad enough. All right, take 10. When we get back, the squeaker's on. Andrew yang baru pertama kali gabung sangat kaget melihat cara mengajar Fletcher yang sangat jauh berbeda saat dia berada di luar kelas. Di waktu istirahat karena nggak pengen dimarahin juga, Andrew menyiapkan chart musiknya dengan matang-matang. Di saat yang bersamaan, Fletcher datang menghampirinya. Fletcher yang belum terlalu mengenal Andrew sedikit bertanya tentang background pekerjaan orang tuanya. Andrew mengatakan kalau bapaknya bekerja sebagai guru di SMA, sedangkan ibunya dia nggak tahu karena dia ditinggal kabur ibunya sejak kecil. Mendengar latar belakang keluarga Andrew yang sama sekali bukan berasal dari pemusik membuat Fletcher heran. Dia menyarankan Andrew agar lebih banyak menambah referensi dengan mendengarkan musik dari musisi-musisi hebat seperti Buddy Rich ataupun Joe Jones. Fletcher juga menyemangati Andrew agar lebih santai ketika bermain musik di kelasnya. Beberapa menit kemudian, kelas kembali berlanjut. Di sesi kali ini, Andrew mendapatkan gilirannya untuk bermain. Sebagai permulaan, Fletcher memilih lagu yang berjudul Whiplash dengan tempo sedang agar Andrew bisa beradaptasi. 5, 6, and... Di tengah lagu, Fletcher menghentikan permainan karena ia mendengar tempo yang tidak sesuai dari permainan Andrew. Dia lalu mengatur ulang tempo Andrew supaya bisa selaras. Berkali-kali Fletcher menyuruhnya mengikuti tempo, tapi Andrew tetap nggak bisa-bisa juga. Not quite my tempo. 5, 6, and... 6, and... Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. You're rushing. Here we go. Why do you suppose I just hurled a chair at your head, Neiman? The tempo? Were you rushing or were you dragging? I don't know. Start counting. 1, 2, 3. Now, was I rushing or was I dragging? 3, 1, 2, 3, 4. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference.
If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. Or are you gonna be on my fucking time? I'm gonna be on your time. Jesus fucking Christ! I didn't know they allowed retards into Schaefer. Am I to understand that you cannot read tempo? Stop! Now answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer! Rushing. Oh my dear God. I do give a shit about this. Are you upset? Yes or fucking no? I'm upset. Say it so the whole band can hear you. I'm upset. Louder! And who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. Say it louder! I'm upset! Start practicing harder, Neiman. Setelah pulang beberapa menit, Andrew hanya terduduk diam dan merenung. Namun perlakuan yang dia terima dari Fletcher justru gak membuat semangatnya surut. Andrew yang pengen ngebuktiin bahwa dia bisa, langsung berlatih dengan sangat keras. Dia juga terus ngafalin irama dan nada dari lagu Weightless yang sebelumnya bikin dia diomelin. Di malam harinya, sesuai janji, Andrew mengajak Nicole berkencan di suatu restoran pizza. Awalnya karena baru pertama kali mejeng, mereka berdua agak canggung. Namun sejalannya waktu, obrolan menjadi cair. Mereka berdua saling bertukar cerita tentang kehidupan pribadi mereka masing-masing. Andrew sedikit terkejut saat mengetahui kalau mereka berdua rupanya punya pemikiran yang berbeda dalam hal pendidikan. Nicole yang baru lulus hanya asal-asalan memilih universitas untuk dia kuliah tanpa tujuan yang jelas ke depannya. Berbeda jauh dengan Andrew yang sangat idealis. Ia memilih sekolah musik Schaefer Academy karena kampusnya adalah kampus musik terbaik di Amerika. Namun walaupun agak berbeda pemikiran, mereka mempunyai satu kesamaan. I don't love it there, to be honest. People, I don't know if they like me very much. I kind of feel the same way about people at Schaefer. I don't think they like me too much. I don't care too much. I just... Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pagelaran kompetisi jazz bertajuk Jazz Everbrook dimulai. Sebelum tampil, Fletcher berpesan pada murid-muridnya agar mereka menampilkan permainan musik terbaik mereka. Karena jika mereka berhasil menang, otomatis mereka bisa tampil di panggung Lincoln Center, yang merupakan tempat pertunjukan seni terbesar di kota New York. Sesaat kemudian, tibalah giliran mereka untuk tampil di depan para juri. Di waktu rehat, Andrew dititipin map berisi kertas musik oleh Tanner yang merupakan drummer utama. Ia kemudian membeli minuman di sebuah vending machine dan meletakkan map itu di atas kursi. Tanpa disadari, saat Tanner kembali dan meminta mapnya, map tersebut udah hilang entah kemana. Tanner yang panik pun seketika langsung marah besar karena map musik itu sangat penting untuk penampilan berikutnya. Karena udah gak bisa berbuat apa-apa lagi, Tanner kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Fletcher. Mendengar masalah mereka, Fletcher gak ambil pusing. Ia justru nyalahin Tanner karena map itu adalah tanggung jawabnya. Fletcher yang gak peduli tetap menyuruh Tanner untuk tetap tampil. Tapi sayangnya Tanner bilang kalau dia gak bisa tampil tanpa kertas musiknya karena dia gak hafal notasi dari lagunya. Melihat kesempatan di depan matanya, dengan pede Andrew menawarkan diri untuk menggantikan Tanner. Kebetulan lagu yang akan mereka bawakan adalah lagu berjudul Weightless yang sudah sering Andrew mainkan pas latihan. Karena nggak punya pilihan lain lagi, Fletcher akhirnya setuju.
Pada akhirnya penampilan mereka di atas panggung berhasil memikat hati juri dan membuat mereka berhasil memenangkan kompetisi, yang artinya mereka berhak maju ke kompetisi selanjutnya yang lebih besar. Di hari berikutnya, kelas kembali berjalan seperti biasanya. Fletcher yang baru datang langsung menyuruh Tanner untuk minggir dari kursinya, karena mulai hari itu Andrew dijadikan drummer utama menggantikan Tanner. Keputusannya itu seketika membuat anak-anak yang lain bengong karena mereka masih nggak nyangka. Di sore harinya, Andrew yang lagi bahagia kemudian pulang ke rumah ayahnya. Ia menceritakan progres perkembangannya di kampus yang kini sudah diangkat sebagai drummer utama. Tapi bukannya ikut senang, tanggapan dari ayahnya justru biasa aja. Di malam harinya, paman Andrew yaitu Frank bersama keluarganya datang berkunjung untuk makan malam. Di momen itu, dengan bangganya, paman Frank dan istrinya memamerkan pencapaian kedua anaknya. Tak hanya itu, paman Frank juga membanding-bandingkan anaknya dengan Andrew yang dia anggap suram. Parahnya lagi, ayah Andrew di situ bukannya ngebelain Andrew, tapi malah ikut ngebully. Hinaan yang dia terima dari keluarganya sendiri membuat Andrew semakin termotivasi untuk bisa sukses. Di hari berikutnya, dia kembali mengikuti kelasnya untuk mempersiapkan kompetisi selanjutnya. Ketika waktu rehat, Fletcher dengan mengejutkan mengenalkan satu pemain drum yang baru dia rekrut. Dan rupanya anak baru itu adalah Ryan, yang merupakan kawan Andrew dari kelasnya yang lama. Yang lebih mengejutkan lagi, Fletcher memberikan Ryan peluang untuk menjadi drummer utama di kelasnya. Tentunya hal itu membuat Andrew sangat kesal karena baru sehari jadi pemain utama, namun kini posisinya udah terancam. Sepulangnya dari kampus, Andrew kemudian menemui pacarnya Nicole. Dengan berat hati, saat itu Andrew memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Nicole karena dia pengen lebih fokus lagi dalam latihannya. Keesokan harinya, ketika kelas akan dimulai, Fletcher meminta para muridnya menurunkan alat musik mereka untuk sejenak mengheningkan cipta. Dia mengenang salah satu mantan anak didiknya yang di hari kemarin baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan. Orang yang dimaksud adalah seorang mantan mahasiswa bernama Sean Casey. Fletcher sedikit bercerita tentang perjuangan yang selama ini sudah dilalui Sean, mulai dari yang bukan apa-apa hingga Fletcher membimbingnya menjadi salah satu pemain trompet handal yang bermain di panggung Lincoln Center. Setelahnya, Fletcher kembali memulai kelasnya. Tapi belum sampai 5 detik, permainan langsung dihentikan karena drummernya memainkan tempo yang salah. Berulang kali Fletcher mengetes satu persatu drummernya, tapi nggak satu pun dari mereka yang mampu mengikuti tempo. Motherfucker! Looks like that might be all night. Neiman? Not my fucking tempo! Sorry guys, hate to put you through this. If you need to fucking take a dump or... because we're gonna stay here until I find a drummer who can fucking play in time. No wonder mommy ran out on you. Get off the fucking kid. Get up! Bullshit! Fuck you! Neiman, show me. Faster! You weren't apart. $5 p.m. call tomorrow in Denali. Save your travel receipts. Or don't. I don't give a shit. Di pagi harinya, sesuai jadwal, Andrew berangkat menuju ke tempat kompetisi. Di tengah perjalanannya, sialnya, bus yang ia tumpangi bannya bocor. Karena gak ada taksi di daerah itu, Andrew akhirnya terpaksa merental mobil.
Tapi nggak sengaja dia kelupaan meninggalkan stick drumnya di tempat rentalan. Andrew yang makin panik mengebut di perjalanannya. Sesampainya di tempat, rupanya ia sudah telat beberapa menit. Akibatnya Fletcher memilih menggantikan posisinya dengan Ryan yang saat itu lebih siap. Lagian Fletcher nggak melihat Andrew membawa stick drumnya. Mendengar hal itu membuat Andrew pastinya nggak terima, karena posisinya sebagai drummer yang mati-matian dia dapat semalam harus hilang hanya karena ia telat. Andrew yang nggak rela tetap ngotot pengen ikut tampil. Dengan terburu-buru, Andrew langsung balik lagi ke tempat rentalan untuk mengambil stick drumnya. Ia kemudian langsung cabut untuk berangkat lagi. Bahkan saking paniknya, Andrew yang lagi ngebut sampai nggak fokus. Call 911. I got just a couple more. Karena terlalu memaksakan diri dengan kondisi badannya yang masih syok, membuat tangan Andrew sangat tremor. Akibatnya dia gagal menunjukkan permainan terbaiknya. Dan siapa sangka saat itu menjadi saat terakhir Andrew bersama kelasnya. You're done. Fucking kill you! Fuck off! Fuck you, Fletcher! Fuck you! Get off! Fuck you! Selang beberapa hari setelah menyerang Fletcher saat kompetisi, pada akhirnya Andrew di-DO atau dikeluarkan dari kampusnya. Kini Andrew harus mengubur mimpinya dalam-dalam karena kesempatannya menjadi drummer terkenal sudah sirna. Di hari yang lainnya, seorang pengacara dari salah satu mahasiswa datang menemui Andrew. Pengacara itu kebetulan sedang menangani kasus yang menimpa Sean Casey, mahasiswa yang beberapa minggu lalu dikabarkan meninggal akibat kecelakaan. Pengacara itu bercerita bahwa Sean sebenarnya meninggal karena gantung diri. Sean melakukannya karena dia sangat depresi dan stres semenjak menjadi murid Fletcher. Tentunya fakta tersebut berbeda terbalik dengan apa yang dulu pernah Fletcher ceritakan waktu di kelas. Pengacara itu meminta kesaksian dari Andrew sebagai mantan murid Fletcher untuk menguatkan buktinya di pengadilan. Dia menjamin kalau kesaksian dari Andrew bakal disamarkan supaya Fletcher nggak tahu. Pengacara itu berharap dengan adanya tuntutan, Fletcher bisa kapok dan nggak bikin korban lagi. Mendengar hal itu, awalnya Andrew nggak mau bersaksi karena dia sadar kalau dirinya dikeluarkan dari kampus akibat kesalahannya sendiri. Namun karena terus didesak ayahnya, Andrew pada akhirnya bersedia. Semenjak saat itu, Andrew yang tak lagi berkuliah kini bekerja di sebuah kedai. Beberapa bulan berlalu, keadaan masih tak berubah. Sesekali ayah Andrew datang berkunjung untuk menghabiskan waktu bersama. Di suatu malam, Andrew yang lagi gabut jalan-jalan sendirian kebetulan melihat papan iklan pertunjukan jazz yang ternyata salah satu pemainnya adalah Fletcher. Andrew yang penasaran dengan nasib Fletcher sekarang akhirnya menonton live musik tersebut. Setelah pertunjukan selesai, Fletcher yang menyadari kehadiran Andrew memanggilnya untuk sekedar temu kangen dan ngopi-ngopi bareng. Fletcher bercerita kalau kini dia sudah nggak mengajar lagi di kampus Xavier Academy. Beberapa murid yang nggak dia ketahui membuat kesaksian mengenai caranya mendidik di kelas yang membuatnya didepak dari kampus. Di akhir pertemuannya sebelum berpisah, Fletcher menawari Andrew untuk bergabung di grup band jazz bentukannya karena sebentar lagi mereka bakal mengikuti kompetisi penting.
Kebetulan lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu band berjudul Waipless dan Caravan yang sudah sangat familiar dengan Andrew. Tawaran itu sempat membuat Andrew agak bimbang, namun pada akhirnya dia bersedia untuk gabung. Keesokan paginya, Andrew memasang peralatan drumnya untuk mengasah kembali kemampuannya. Dia juga menelpon Nicole, mantan pacarnya, untuk meminta maaf karena dulu pernah mutusin hubungan mereka. Andrew berniat mengundang Nicole untuk menonton pertunjukan jazznya di akhir pekan ini. Ya, intinya Andrew ini kangen sama mantannya dan kepengen balikan lagi. Tapi sayangnya Nicole masih ragu untuk datang karena rupanya Nicole sekarang sudah punya pacar baru. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya hari pertunjukan. Walaupun mantannya nggak datang, Andrew masih tetap senang karena ayahnya saat itu datang untuk menontonnya. Sebelum pertunjukan dimulai, Fletcher mengatakan ke anggotanya jika mereka berhasil menang dalam kompetisi kali ini, maka mereka akan menjadi pemain utama di teater Lincoln Center, yang mana hal itu merupakan impian terbesar setiap musisi. Namun sebaliknya, jika mereka kalah, maka tak akan pernah ada lagi kesempatan kedua karena para juri mempunyai ingatan yang kuat terhadap semua kontestan. Sesaat kemudian, tibalah giliran mereka untuk tampil. Semua anggota bersiap di posisi mereka masing-masing untuk memainkan lagu berjudul Waipless. Sebelum dimulai, Fletcher sempat menghampiri Andrew dan mengatakan hal yang mengejutkan. Fletcher rupanya sudah tahu sejak awal kalau dia dipecat dari kampus karena ulah Andrew. Dan tak disangka di malam itu menjadi hari pembalasannya untuk Andrew. Fletcher yang membuka pentasnya ngasih tahu ke semua hadirin kalau kali ini mereka bakal memainkan lagu berjudul Upswingin. Lagu yang sama sekali nggak pernah Andrew ketahui. Yeah, I guess maybe you don't have it. Merasa gagal dan dipermalukan setelah dijebak Fletcher membuat Andrew hampir menyerah. Namun bukannya langsung pulang, dia malah kembali lagi ke atas panggung. Dengan lagu kedua berjudul Caravan yang sudah dia hafal, tak ada yang menduga di malam itu Andrew justru menampilkan permainan semi soloisnya yang sangat memukau semua orang.
Mungkin endingnya cukup gantung ya, karena film ini sendiri emang berjenis cliffhanger atau penonton dipersilakan untuk menebak sendiri kelanjutan kisahnya. Tapi kalau menurut Mimin sih, si Andrew bakal sukses karena udah menunjukkan semua kemampuannya. Kalau menurut kalian gimana? Boleh deh ditulis di kolom komentar. Oke, untuk menutup video kali ini, akhir kata Mimin ucapin sampai jumpa di konten selanjutnya.